Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farrazi dengan NIM 20010404097 dari Prodi Hukum Pidana Islam. Baik, saya akan mereview tugas materi yang Bapak suruh, yaitu mereview jurnal. Jadi saya ingin mereview jurnal tentang peranan filsafat hukum dalam mewujudkan keadilan dengan volume 2 nomor 2 tahun terbit 2018 bulan Oktober dengan halaman 720 sampai 725. Baik, setelah saya baca-baca, setelah saya simpulkan bahwa saya ingin menjelaskan sedikit tentang peranan filsafat hukum dalam mewujudkan keadilan. Seperti diketahui, istilah keadilan senantiasa dipertentangkan dengan istilah ketidakadilan, di mana ada konsep keadilan, maka ada di situ pun ada konsep ketidakadilan. Oleh karena itu, filsafat hukum relevan untuk membangun kondisi hukum yang sebenarnya, sebab tugas filsafat hukum adalah menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis yang mampu memformulasikan cita-cita keadilan, bahkan merubah secara ketidakadilan. Jadi filsafat ilmu hukum ada yang menyebutkan dengan istilah filsafat hukum, sungguhnya merupakan sub dari cabang filsafat manusia yang disebut etika ataupun filsafat manusia. Oleh karena filsafat ilmu hukum maupun filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis, maka objeknya adalah hukum. Mengenai perbedaan ilmu hukum maupun hukum, Curzon menyebutkan bahwa ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Demikian luasnya masalah yang mencakup oleh ilmu ini, sehingga sempat memancing pendapat orang yang mengatakan bahwa batas-batasnya tidak ditemukan. Baik, jadi filsafat ilmu hukum dan apa tujuan hukum tersebut. Untuk mengetahui kerangka keseluruhan filsafat, perlu diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan filsafat itu. Jadi filsafat adalah dalam bahasa Latin dikenal dengan sebutan filosofia. Dalam bahasa Inggrisnya filosofia dan Prancis dan Belanda. Filosofia ataupun wisegre ataupun dari bahasa Belanda. Jadi yang artinya cinta dalam arti seluas-luasnya, dan Sophia ataupun Sofia artinya kewijaksanaan. Baik, filsafat hukum dan tujuannya. Jadi ada para ilmuwan dan filsuf memberikan pengertian keadilan berbeda-beda sesuai dengan pandangan ataupun tujuannya. Jadi yang pertama adalah Aristoteles. Keadilan adalah makna dari Aristoteles adalah keadilan adalah kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, keadilan legalis ataupun distributif dan kumulatif. Dan tujuan lain adalah Thomas Aquinas, keadilan terbagi dua, yaitu keadilan umum dan keadilan khusus. Jadi tujuan lain adalah ada dari Friedman, yang makna adalah keadilan yang diformulasikan Aristoteles merupakan kontribusi pengembangan filsafat hukum. Beliau membedakan keadilan menjadi 3 keadilan hukum: keadilan alam dan keadilan abstrak dan keputusan. Dan yang keempat lah Notom Hamidjo membagi keadilan menjadi 3, yaitu keadilan kreatif, keadilan perspektif, dan keadilan sosial. Dan yang kelima juga ada Rousseau-Foucault, keadilan terbagi 2 menjadi keadilan bersifat yudisial ataupun keadilan administratif. Dan yang kelima adalah John Rawls, keadilan adalah keadaan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Baik, jadi korelasi antara filsafat, hukum, dan keadilan
sangat erat karena terjadi tali menali antara kearifan norma dan keseimbangan hak dan kewajiban. Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat dan negara. Materi hukum digali dibuat dari nilai-nilai terkandung dalam bumi pertiwi yang berupa kesadaran dan cinta hukum, cinta moral, kemerdekaan individu dan bangsa, perkemanusiaan, perdamaian, cinta politik dan tujuan negara. Dan hukum mencerminkan nilai hidup yang dalam masyarakat yang mempunyai kekuatan berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Jadi hukum yang hidup pada masyarakat bersumber pada hukum positif, yaitu undang-undang, dan yang kedua hukum kebiasaan, perjanjian internasional, keputusan hakim, doktrin, perjanjian, dan kesadaran hukum. Jadi peranan filsafat hukum dalam mewujudkan keadilan, namun filsafat tetap setia kepada metodenya sendiri dengan menyatakan semua di dunia itu tidak ada yang abadi. Tetap ada perubahan. Jadi benar filsafat ilmu tanpa batas. Filsafat memiliki objek ataupun metode yang sistematika yang bersifat universal. Jadi filsafat hukum memfokuskan pada segi filosofis hukum yang berorientasi pada masalah-masalah fungsi, dan filsafat hukum itu sendiri yaitu melakukan penertiban hukum, penyelesaian pertikaian, pertahanan, dan memelihara tata tertib. Di dalam memahami adanya hukum ilmu, hukum dengan hukum positif menyangkut dengan normatif diperlukan tetap terhadap unsur-unsur hukum. Unsur hukum mencakup unsur ideal dan rasional. Unsur ideal mencakup hasrat, susila, dan ratio manusia yang menghasilkan asas-asas hukum. Jadi kaedah hukum merupakan ketentuan pedoman perumusan pendapat berisi kenyataan normatif bersifat memerintahkan, menguruskan untuk ditaati agar tidak terjadi pelanggaran sehingga manusia terbatasnya sanksi, hal yang mendasari munculnya aliran-aliran pandangan filsafat hukum. Misalnya yang pertama adalah aliran filsafat hukum kodrat, yang kedua aliran historisme, yang ketiga aliran hukum umum, dan yang keempat aliran teori George Wilhelm Friedrich Hegel, dan yang kelima aliran teori Marx Engels, yang keenam aliran teori Schelling, dan yang ketujuh aliran teori relativisme, dan yang ke-8 aliran teori Stirner. Jadi yang bisa kita simpulkan ialah filsafat ilmu hukum memberikan perspektif bahwa keadilan diwujudkan dalam hukum. Filsafat hukum merupakan memecahkan persoalan, menciptakan hukum yang lebih sempurna, serta membuktikan bahwa hukum mampu memberikan penyelesaian persoalan-persoalan hidup dan berkembang di dalam masyarakat dengan menggunakan sistem hukum yang berlaku suatu masa di suatu tempat sebagai hukum positif. Tugas filsafat hukum masih relevan untuk menciptakan kondisi hukum yang sebenarnya, sebab tugas filsafat hukum adalah menjelaskan nilai-nilai dasar-dasar hukum secara filosofis serta mampu memformulasikan cita-cita keadilan, ketertiban di dalam kehidupan yang relevan, yang menyatakan hukum yang berlaku, bahkan tidak menutup kemungkinan hukum menyesuaikan guna memenuhi kebutuhan perkembangan hukum pada suatu masa tertentu ataupun suatu waktu pada suatu tempat. Jadi keperanan filsafat yang dapat kita peranan filsafat hukum dalam mewujudkan keadilan ialah rasa keadilan harus diberlakukan di setiap kehidupan manusia terkait dengan masalah hukum, sebab hukum terutama filsafat hukum ini menghendaki tujuan ataupun hukum yang tercapai, yaitu mengatur pergaulan hidup secara damai, mewujudkan suatu keadilan, menciptakan kondisi masyarakat yang meningkatkan kesejahteraan umum. Rasa keadilan yang dirumuskan hakim mengacu pada pengertian-pengertian aturan ataupun baku yang dapat dipahami masyarakat dan berpeluang untuk dapat dihayati, karena rasa keadilan merupakan soko guru dari konsep. Hakim merupakan lambang yang benteng dari hukum jika terjadi kesenjangan rasa keadilan. Baik, terima kasih. Hanya ini yang bisa saya sampaikan dari mereview suatu artikel. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.